Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bapak Adi di sini. Yuk kita mulai belajar, kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali pengertian dan susunan dari teks eksplanasi. Jadi intinya teks eksplanasi ini berisi fakta dan selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Nah, bagian dari teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, yaitu penjelasan tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi secara umum. Lalu ada deretan penjelas, yaitu penjelasan tentang sebab dan akibat dari peristiwa yang dibahas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan pesan atau pendapat pribadi penulis mengenai peristiwa yang terjadi. Nah, lalu bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah baca teksnya dengan seksama. Lalu, kalian temukan ide pokok atau hal penting dalam tiap paragrafnya. Ketiga, satukan ide-ide pokok atau hal penting tersebut. Dan yang terakhir, perhatikanlah apakah kalimat itu sudah efektif dan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau belum. Maka selesai sudah kalian meringkas teks eksplanasi tersebut. Saat kalian ingin mencari ide pokok paragraf, perhatikanlah apakah dia berada di awal atau biasa dengan deduktif, atau berada di akhir yang biasa disebut dengan induktif, bahkan mungkin ada campuran, yaitu berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang kita akan lihat cara meringkas dari bacaan teks berikut ini. Kalau kalian perhatikan dari teks materi atau teks mengenai sumber energi panas, di paragraf pertama ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Kemudian ada hal penting di paragraf ini, yaitu pada kalimat kedua. Lalu yang kedua, di paragraf kedua ini, ide pokoknya juga berada di awal paragraf, dan ada hal penting pada kalimat selanjutnya. Lalu ke paragraf ketiga, ide pokoknya berada di akhir paragraf, namun Bapak hanya mengambil hal pentingnya saja, yaitu pada kalimat sebelum dari ide pokoknya ini. Selanjutnya, yang keempat, ide pokoknya itu ada di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah kalian garis bawahi ide pokok tersebut, maka sekarang kita akan gabungkan ide-ide pokok dan hal penting tadi. Kalian dapat mengurangi kata-kata yang tidak efektif, seperti ada pengulangan kata dan periksa kembali apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, apa kalian sudah paham dengan materi ini? Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.